Pemirsa, keputusan Gus Imin untuk berpasangan dengan Anies Baswedan merupakan pilihan yang syarat tantangan. Diyakini pasangan Baca Pres-Bacawa Pres Anies Imin akan menghadapi banyak kendala. Dugaan upaya kriminalisasi segera mewarnai perjalanan pasangan ini. Sebelumnya sudah banyak yang menduga ada tangan-tangan tak terlihat yang berupaya menjegal pencapresan Anies Baswedan. 2021 ya, saya dipanggil Al-Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya ta? Kalimat gak bahaya ta yang disampaikan Caimin saat deklarasi Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan sontak jadi sorotan. Walau Caimin mengaku hanya bergurau, publik langsung menafsirkan banyak tantangan bila berdekatan dengan kubu Baca Pres Anies Baswedan, apalagi sampai berpasangan. Berselang sehari pasca deklarasi, Caimin memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Banyak yang meyakini pemanggilan Caimin syarat aroma politik. Pemeriksaan Caimin terkait kasus proteksi TKI yang terjadi 11 tahun lalu. Jadi kalau memberantas korupsi itu kan syarat 3 utama itu harus ada transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Nah itu kunci paling atasnya transparan. Dan dia menjadi kelihatan sulit kasus ini. Artinya kalau kita bicara ada program besar untuk memilih pemimpin republik ini, kemudian kita nggak bisa meng-hold itu sampai kemudian nanti beres dulu deh. Ya kan, atau kalau kita bicara memang buktinya kuat gitu. Tapi kalau lihat dari peristiwa 2012, saya ditanya-tanya tahun 2018, ini sama. Ditanya-tanya juga nih, cuman waktu itu kaitannya yang disebut kardus durian itu. Kasus yang ini saya nggak ngerti lagi ya Pak. Tapi menurut saya modusnya sama, ketika itu juga menjelang pemilu. Tudingan adanya upaya kriminalisasi terhadap sejumlah politisi sudah cukup lama berkembang di publik negeri ini. Pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO misalnya. Apakah jerat hukum KPK yang dimaksud Caimin saat menyebut kata bahaya? Caimin menyatakan mendukung penuh KPK memberantas korupsi dan siap memberi keterangan. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Baca Pres Anies Baswedan menyadari jalannya bersama Caimin penuh onak dan duri. Namun Anies optimis KPK akan bekerja profesional. Kalau kenapa tuh saya? Ya dalam politik banyak yang berusaha untuk menghalangi jangan sampai maju, jangan sampai bisa. Itu akan selalu ada kok. Gak usah cengeng, jangan merasa wah kok jadi begitu, itu dihadapin aja. Itu normal, bukan hal yang aneh dan tidak usah mengiba-iba gitu. Biasa saja. Oke. Makanya saya sering katakan jadilah pemberani. Jadilah pemberani. Karena rute yang kami jalani ini rute yang memang banyak tantangannya. Dan kalaupun itu ada, hadapi. Hal yang dalam kendali kita usahakan untuk bisa terkendali. Hal yang di luar kendali kita doakan supaya Tuhan membantu untuk mencarikan jalan. Menko Polhukam Mahfud MD meyakini
Pemeriksaan Caimin sebagai saksi bukan politisasi. Mahfud memastikan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menekan. Kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Tantangan yang harus dihadapi Caimin setelah berpasangan dengan Anies makin beragam. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana awal pekan ini, Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf, membuat pernyataan agar pengurus struktural PBNU tidak mendompleng nama NU untuk berpolitik praktis. Ya kalau ada capres yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU, ya kami cuma bisa mengatakan itu tidak benar, misalnya begitu. Tapi kan kami tidak bisa memberi sanksi apa-apa kalau bukan pengurus. Caimin sendiri menegaskan tidak pernah menggunakan PBNU untuk kepentingan politik PKB. Justru para kiai NU yang mendorongnya untuk menjadi cawapres. Itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap. Sejumlah elit politik telah memberi selamat atas dukungan untuk Caimin sebagai cawapres. Presiden PKS Ahmad Syahiku misalnya, yang juga mengucapkan selamat datang kepada PKB yang baru bergabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024. Ucapan selamat juga datang dari koalisi pendukung Prabowo Subianto. Elit Partai Gerindra misalnya mendoakan agar PKB sukses. Kita mendoakan semoga PKB sukses. Ya, biarkanlah kalau soal hal-hal yang lain biarkan masyarakat yang menilai. Begitu pula dengan Sekjen PAN yang menghormati keputusan PKB. Keputusan politik yang diambil oleh teman-teman PKB dan kita hormati keputusan tersebut dan kita ucapkan selamat berjuang karena kita pada akhirnya kan berjuang juga dalam platform yang sama, berjuang untuk kepentingan masyarakat atau rakyat. Ucapan selamat juga datang dari Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah Anies Baswedan meminang Caimin sebagai cawapres, Partai Demokrat menarik dukungan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.